Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Jumat. Mari dengan cepat saat ini buka Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Judul pesan Tuhan sore hari ini adalah memikirkan pikiran Allah. Memikirkan pikiran Allah. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sampaikan pesan Tuhan, yaitu jangan takut berduka karena Allah. Orang yang tidak takut berduka karena Allah, karena dia memikirkan pikiran Allah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengetahui pikiran Allah? Dulu saya belum bertobat, dulu saya belum bertemu Tuhan Yesus, saya tidak tahu pikiran Allah. Namun ketika kasih karunia Allah turun atas saya, tahun 98, saya dibukakan mata hati saya, supaya saya mengerti apa yang dipikirkan Allah. Dan pikiran Allah itu ada di Alkitab. Pikiran Allah itu ada di Alkitab. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membaca Alkitab selain orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah pikiran Allah. Sebab Tuhan Yesuslah hikmat Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara dengar, jaminan keselamatan diberikan oleh Bapa kepada orang yang memiliki pikiran Allah. Jaminan keselamatan diberikan kepada orang yang memiliki pikiran Allah dan memikirkan pikiran Allah. Dia memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya jamin orang ini pasti diselamatkan dan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Siapapun mereka, Bapak Ibu Saudara, apakah mereka pendeta atau bukan, apakah mereka gembala atau jemaat, semua orang yang memikirkan pikiran Allah pasti selamat dan duduk bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menghardik Petrus dengan perkataan, "Enyalah setan." Saudara, setan tidak punya surga. Setan tidak mungkin masuk surga. Orang yang tidak mikirkan pikiran Allah, tapi pikirannya hanya pada dunia,
maka orang ini tidak akan selamat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menegur Petrus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pikiran Bapaknya bahwa ia harus mati disalib, Petrus berkata, sekali-kali jangan terjadi kepadamu, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Tetapi respon Tuhan Yesus berkata, engkau setan, enyah dari hadapanku. Saudara lihat, orang yang tidak mikirkan pikiran Allah, mereka hanya memakai Allah untuk kepentingannya sendiri. Petrus memakai nama Allah. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lihat saudara, berapa banyak kita tidak punya pikiran Allah, tetapi kita memakai nama Tuhan untuk menentang kehendak Allah. Dan itulah orang-orang yang disebut setan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memikirkan pikiran Allah, engkau akan tahu setiap tindakan perbuatan yang dengan tujuan untuk kemuliaan Allah, meskipun dilewati dengan duka cita, dilewati dengan sengsara, tapi itu kehendak Allah. Karena duka cita, karena kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Maka orang-orang inilah yang dijamin selamat. Tapi orang yang menentang hal ini, mereka adalah setan. Jangan mau dipakai setan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus akan berkata, engkau setan, enyalah dari hadapanku. Setan kamu. Siapa setan saudara? Orang yang tidak pernah mikirkan pikiran Tuhan. Malah dia memakai nama Tuhan untuk melakukan pikirannya sendiri. Maka itu tugas saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak jemu-jemu untuk menasihati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah sungkan menegur saudara dengan keras. Mungkin saudara tersinggung, mungkin saudara sakit hati, tapi yang saya lakukan adalah kehendaknya supaya bertobat, supaya jangan sampai Tuhan Yesus berkata, hai engkau setan. Bapak Ibu Saudara, orang yang menyelamatkan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Saudara mengerti, kehilangan nyawa itu rela memberikan nyawanya untuk pikiran Tuhan. Maka itu saya selalu berkata, pasukan saya, imam-imam yang bersama saya, di JKI FLTR Church, bahkan NCC Internasional, mereka berani menyerahkan nyawa karena Tuhan. Maka saudara justru memperoleh nyawa. Apa yang kita lakukan ini tidak setengah-setengah. Apa yang kita lakukan ini adalah nyawa saudara. Ketika kita mengetahui pikiran Tuhan, maka kita memberikan nyawa kita untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan melakukan kehendak kita. Petrus berusaha mencegah kehendak Bapa terjadi di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus marah. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara,
Yang dipikirkan manusia itu selalu enak. Yang dipikirkan manusia itu selalu damai dan aman. Yang dipikirkan manusia selalu untung. Yang dipikirkan manusia selalu mendatangkan kesenangan bagi dirinya. Tetapi yang dipikirkan Allah, saudara, berbeda. Saudara akan melewati duka cita. Saudara akan melewati sengsara. Bapak ibu saudara, saudara harus mengerti kata sengsara di dalam Tuhan. Orang yang sengsara di dalam Tuhan itu bukan sengsara karena dia tidak bisa makan dan minum. Seperti orang Israel di Mesir, mereka banyak makan minum, daging banyak, kelimpahan, tapi mereka sengsara karena apa? Karena mereka tidak boleh ibadah, karena mereka tidak boleh menyembah Allah, karena mereka tidak boleh melakukan kewajiban agama mereka. Mereka sengsara. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, adakah orang Kristen yang sengsara hari ini? Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian gereja yang ditutup membuat umat sengsara. Supaya mereka sadar untuk ibadah tidak mudah. Bahkan ada gereja-gereja di daerah-daerah, mereka dilarang untuk beribadah, mereka sengsara. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, ketika gereja diberi izin, umat Tuhan menghargai berdirinya gereja. Mereka selalu tekun beribadah. Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan itu karena ibadah. Kesengsaraan itu karena pelayanan. Jangan takut sengsara dalam pelayanan. Jangan takut sengsara dalam membangun ibadah. Sebab sengsaramu didengar oleh Allah. Dan sengsaramu itu menghasilkan keselamatan bagi semua orang. Itu kehendak Tuhan. Maka itu mari kita belajar tiap hari memikir-mikirkan pikiran Allah. Baca Alkitab, dengar firman, dengar khotbah, renungkan benar-benar. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, itu artinya setiap orang yang mau mengenal Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau memiliki pikiran Allah. Setiap orang yang mau mengerti kehendak Allah. Ia harus menyangkal dirinya. Saudara, menyangkal diri itu menghancurkan diri sendiri. Supaya kehendak Allah yang utama daripada kehendak kita. Kepentingan Allah yang utama dari kepentingan kita. Makanya kita perlu remukkan diri kita. Kita perlu hancurkan kedagingan kita. Itu menyangkal diri. Orang yang tidak menyangkal diri tidak bisa mengerti pikiran Allah. Mereka seperti Petrus. Petrus itu memakai Allah untuk kepentingannya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, enyala setan, enyala iblis. Karena Petrus memikirkan yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia, Tuhan Yesus jangan menderita. Tuhan Yesus janganlah disalib. Tuhan Yesus jangan mati. Nanti kalau Tuhan Yesus mati, siapa yang buat mujizat? Siapa yang menuntun mereka? Siapa yang bisa membuat 5 roti 2 ikan menjadi 7.000 lebih? Siapa yang mengubahkan? Siapa yang menyembuhkan? Nanti tidak ada yang buta melihat, tidak ada. Jadi Tuhan Yesus nggak boleh mati. Bahkan Tuhan Yesus sanggup mengubah air jadi anggur. Nanti kalau Tuhan Yesus mati, siapa yang ubah? Itu kepikiran manusia.
Jadi Petrus itu berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu, karena Petrus punya kepentingan sendiri. Karena Petrus tidak mau memikirkan tujuan Tuhan Yesus datang. Tiap hari Tuhan Yesus berkhotbah di telinga Petrus dan murid-muridnya, tapi mereka nangkapnya dunia terus, duniawi terus, kesenangan terus, kenyamanan terus, berkat terus, keenaan terus, tidak mau mendengarkan hati Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga Petrus tidak memiliki pikiran Tuhan. Semua khotbah Tuhan Yesus ditujukan untuk dagingnya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan realita pelayanannya, tujuan dia datang ke dunia, malah Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Dia mencegah Tuhan Yesus menderita. Dia mencegah Tuhan Yesus sengsara. Dia mencegah Tuhan Yesus mati, saudara. Dan Tuhan Yesus marah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memiliki pikiran Kristus, hancurkan dirimu sendiri. Remukkan dulu dirimu. Kalau engkau belum remuk, saudara, maka engkau tidak akan tahu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan tidak boleh dibungkus dengan keinginan kita. Pikiran Tuhan tidak boleh dibungkus dengan ambisi kita. Kita mesti tulus dan murni. Sangkal diri, kata Tuhan Yesus. Dan pikul salib. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, pikul salib. Pikul salib, saudara. Salib itu artinya kita tidak melakukan dituduh salah. Kita sudah berbuat baik, tapi kita masih dimusuhi. Itu salib. Karena salib itu sesungguhnya sebagaimana Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbuat dosa tapi dijadikan berdosa. Saudara, pikul salib, baru engkau bisa mengerti pikiran Allah. Baru boleh engkau mengikut Tuhan Yesus, baru bisa pikul salib. Kita punya salib, saudara. Dan itu kesengsaraan. Kalau kita bisa memikul salib, maka kita akan bisa memiliki pikiran Allah. Apa salib, saudara? Salib itu bukan kesalahan saudara. Salib itu bukan kesalahan saudara, dengar. Jangan berkata saudara pikul salib karena saudara mencuri ayam. Bukan. Kamu dihukum karena kamu berbuat dosa dan salah. Bukan itu salib. Salib itu adalah saudara difitnah. Saudara disalahkan. Padahal saudara melakukan kebenaran. Saudara dibuang, diusir, tidak diakui, dibenci karena Kristus. Bahkan saudara akan dibunuh, dipenjarakan. Itu salib. Tidak dianggap, dicemooh, dibuli, dilecehkan, dihina, karena saudara seorang pendoa, saudara pelayan Tuhan. Itu salib. Saudara dirugikan, kekurangan, karena kebenaran saudara kekurangan, itu pikul salib.
Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengerti pikiran Kristus, pikul salib dulu dong. Kalau saudara masih sulit pikul salib, bagaimana mungkin kita ini miliki pikiran Tuhan? Mudah-mudahan orang Kristen zaman sekarang mau menyangkal diri dan pikul salib. Karena untuk mengikut Tuhan Yesus itu, kita harus lakukan itu supaya kita mendapat pikirannya. Supaya kita dapat mengerti kehendaknya. Jangan dibalik. Sangkal diri, pikul salib supaya saudara bisa memiliki pikiran saudara sendiri. Bukan. Tuhan mencari orang-orang yang mau diremukkan. Tuhan mencari orang-orang yang mau dimurnikan. Tuhan mencari orang-orang yang mau dicuci bersih. Tuhan mencari orang-orang yang mau dihajar. Sampai yang muncul adalah karakter Allah. Sampai muncul keinginan Allah, pikiran Allah, kemauan Allah. Tuhan izinkan persoalan, ujian dan semuanya untuk membentuk kita, saudara. Supaya kita bisa memiliki pikirannya. Dan supaya kita tidak menjadi setan. Sebagaimana Petrus. Karena setan itu hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan sore hari ini mengajar kita mengerti, supaya kita bisa memiliki pikiran Tuhan. Dan jangan pernah saudara seperti Petrus, dengar khotbah tiap hari, dengar khotbah tiap minggu, tetapi saudara memakai khotbah-khotbah itu untuk kehendakmu sendiri. Bukan menghancurkan egomu, menghancurkan dagingmu. Supaya kamu bisa sangkal diri dan pikul salib. Dan supaya kamu bisa mengikut Tuhan Yesus. Saudara bisa mengerti mengikut Tuhan Yesus? Mengikut Tuhan Yesus itu berserah penuh pada kehendaknya. Apapun kondisi saudara. Tidak ada tuntutan, tidak ada permohonan, tidak ada protes, tidak ada sungut-sungut, tidak ada keluhan. Karena saudara sudah mati dan hidupmu bukan lagi engkau, tetapi Kristus. God bless you all.